Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Polda Lampung yang tetapkan 4 anggota geng motor sebagai tersangka. Jajaran Diskrimum Polda Lampung kembali mengamankan belasan remaja yang diduga terlibat geng motor anarkis pada Senin 19 Juni 2023. Dari 15 remaja yang diamankan, sebanyak 4 orang ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mendapat membawa sajam. Kasubdit 3 Jatarnas Diskrimum Polda Lampung, Kompol Muhammad Ali, mengatakan belasan remaja ini ditangkap saat hendak melakukan aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Yang menjelaskan para remaja yang masih duduk di bangku sekolah tersebut diamankan 2 peristiwa yang berbeda. Peristiwa pertama yakni di Jalan Untung Suropati Labuhan Dalam Tanjung Senang Bandar Lampung pada Rabu 14 Juni 2023 dan dari peristiwa tersebut petugas kepolisian mengamankan 5 remaja yang berinisial RS 19 tahun, MF 14 tahun, FD 16, RTS 17 tahun, dan ADK 19 tahun. Sementara itu peristiwa kedua terjadi di Jalan Pramuka, Kelurahan Sumberrejo, Kemiling, Bandar Lampung pada Jumat 16 Juni 2023. Adapun dari kejadian, kedua petugas kepolisian ini mengamankan 8 orang remaja, yakni berinisial RR 17, YS 16, RA 16, RRF 16, GR 16, DA 16, AA 16, dan FA 16 tahun. Kompol Ali melanjutkan modus para pelaku ini dalam melancarkan aksinya yakni dengan merekam aksinya dan disiarkan langsung ke sosial media Instagram. Adapun motif para pelaku, Ali menjelaskan ingin menunjukkan eksistensi gangsternya dengan menantang gangster lain melalui media sosial. Waktu Indonesia Barat, tempat kejadiannya di Jalan Pramuka, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Kemudian dari 2 kejadian tersebut, kejadian yang pertama itu diamankan 5 orang, kemudian 1 orang yang dilanjutkan proses sidik lebih lanjut. Yang keempat orang ini karena tidak ada padanya senjata tajam, maka kita lakukan pembinaan kepada keluarga, kemudian dari dinas juga ada di sini, kemudian dari Bapas ada juga Pak Lurahnya. Berita selanjutnya, banyak kades di Mesuji Lampung yang tak hadir, bahas stunting. Sulfakar menegur para camat. PJ Bupati Mesuji Sulfakar menegur para camat dalam kegiatan Rembuk Stunting 2023 di Balai Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji Lampung. Pasalnya banyak kepala desa yang tak hadir dalam kegiatan yang diadakan di Balai Desa Simpang Mesuji tersebut. Sebelum menyampaikan sambutan, Sulfakar mengabsen kades yang hadir. Ia memerintahkan Kepala BKPSDM Mesuji Yopi Saputra untuk mencatat. Absen ini dimulai dari Kecamatan Simpang Pematang, di mana yang hadir sebanyak 15 kades. Kemudian Kecamatan Tanjung Raya, dari 21 desa yang hadir hanya 3 kades. Kecamatan Rawajitu Utara, dari 13 desa yang hadir hanya 3 kades. Kecamatan Waiserdang hanya 2 kades dari 20 desa, dan Kecamatan Mesuji yang hadir 9 kades dari 11 desa. Terakhir Kecamatan Pancajaya yang hadir ada 5 kades, sedangkan Mesuji Timur tidak ada yang hadir. Sulfakar mengaku kecewa karena banyak sekali kades yang tidak hadir dalam kegiatan rembukan stunting ini. Kondisi itu diungkapkan Sulfakar bisa menjadi tolak ukur ketidakseriusan kades dalam penanganan stunting di Kabupaten Mesuji. Sulfakar pun menyampaikan jika dirinya sudah memimpin di Kabupaten Mesuji ini selama 1 tahun lebih. Tuntut PPK, ratusan guru honorer geruduk kantor Pemkab di Pesawaran Lampung.
Ratusan guru honorer di Pesawaran Lampung geruduk kantor Pemkab Pesawaran pada Selasa 20 Juni 2023. Mereka menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sejumlah guru honorer ini mulai melakukan orasi di depan kantor Pemkab Pesawaran pada pukul 10 pagi. Dalam orasinya, mereka menyampaikan alasan tak kunjung diangkat menjadi P3K. Para guru honorer yang ikut unjuk rasa ini telah lulus passing grade pada tahun 2021 lalu. Panji, guru honorer di SD Negeri 16 Tegineneng, Kabupaten Pesawaran mengatakan peserta aksi tergabung dalam Persatuan Guru Lulus Passing Grade atau PGLPG Pesawaran. PGLPG ini menaungi 244 guru honorer yang belum mendapatkan formasi P3K. Pihaknya meminta kepada Pemkab Pesawaran untuk diangkat menjadi P3K tahun ini. Panji dan para guru honorer lainnya merasa resah karena belum mendapatkan kepastian dari Pemkab Pesawaran. Dikatakannya hanya ada tuntutan yang mereka sampaikan hari ini, yakni hanya satu. Panji menuturkan pihaknya sudah berapa kali melakukan audiensi atau unjuk rasa seperti ini. Oke, jadi terima kasih. Hari ini kita nerima seluruh guru-guru yang lulus passing grade P1. Hari ini mereka menyuarakan aspirasi bahwasanya kita masih ada tersisa sekitar 250 yang lulus passing grade tapi belum kita angkat. Kami saat ini lebih fokus ya untuk memperjuangkan mereka untuk diangkat P3K. Dan kami melalui pimpinan PPK, Pak Bupati, Pak Sekda, kita akan menyelesaikan ini dulu. Oleh sebab itu, kami di tahun ini tidak mengusulkan CPNS. Kami sedang berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat, baik Kementerian Keuangan dan Menpan, untuk dapat menyelesaikan passing grade P1 yang ada di pemerintah Kabupaten Pesawaran. Kami kemarin hadir dari BPKAD, Bapeda, Pendidikan, untuk sama-sama memastikan apabila mereka ini semua kita angkat, tersedia gajinya di 2024. Pak, tadi tambahan bagaimana upaya pengawasan sekolah mana, Pak? Saya guru honorer di SD 16 Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Yang kami sampaikan intinya, Bang, kami ini dari Persatuan Guru Lulus Passing Grade Pesawaran yang terdiri dari kurang lebih 244 guru yang belum mendapatkan formasi. Kami meminta kepada Pemda Pesawaran untuk meminta hak kami diangkat pada tahun 2023 ini. Karena kami sudah lama, sejak tahun 2021 dinyatakan lulus passing grade dan hampir 3 tahun ini belum ada kepastian dari pemerintah daerah Pesawaran. Untuk diangkat menjadi P3K ya? Belum untuk diangkat jadi ASN P3K. Hanya itu aja berarti, Bang? Hanya itu aja yang disampaikan tadi. Hanya satu tuntutan saja. Poin aja ya. Tapi ada 250. Menonton TV sampai dini hari, wanita asal Kemiling, Bandar Lampung ini kehilangan motornya. Syifa Fauzia Aska, 31 tahun, warga Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, menjadi korban curanmor. Ia kehilangan sepeda motor Yamaha NMAX berwarna putih berplat nomor BE2036AMK di Jalan Saburai, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, pada Selasa 20 Juni 2023 sekira pukul 3 dini hari. Syifa saat itu menginap di rumah temannya yang berada di Kelurahan Rajabasa Jaya. Ia memarkirkan motornya di halaman rumah dengan dikunci stang. Lalu Syifa dan temannya pergi dengan menggunakan mobil. Tak lupa pagar rumah juga sudah digembok. Keduanya kembali ke rumah saat petang. Lalu pada pukul 7 malam, Syifa sempat mengambil baju ganti di dalam jok motor. Setelah itu mereka asyik menonton televisi sampai pukul 2 dini hari. Syifa menduga pencuri beraksi pada pukul 3:30 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi harinya saat ingin berbelanja ke warung, motor korban sudah tidak ada. Motor itu? Aku datang ke sini itu jam 3 sore ya? Jam 3 lewat, terus kita orang pergi. Pulang ke sini jam 6. Mau selesai maghrib itu jam 6. Terus aku keluar lagi sekitar jam 7 kalau nggak salah, ngambil baju di dalam jok. Udah terus
masuk aja. Memang motor nggak dimasukin memang. Udah gitu kita orang tidur jam 2. Habis jam 2 itu terus bangun jam 6 ngelihat pagar udah kebuka, udah nggak ada motor. Nah sebelumnya kita sampai dengan jam 2 tuh lagi apa Mbak posisinya Mbak? Nonton TV. Kemudian pas paginya mau keluar udah nggak ada ya? Pagi itu jam 6 tuh mau ke warung, ngeliat pagar udah kebuka, udah nggak ada motornya. Motor apa sih Mbak yang hilang Mbak? Motor NMAX. Platnya? BE 2036 AMK. Ciri-cirinya Mbak? Motornya warna putih, terus di kaca depannya tuh ada stiker-stiker gitu. Di kanan kiri juga ada stiker warna hitam ya? Hitam putih. Hitam putih. Ya emang sering kesini apa gimana Mbak? Sering, kalau kesini sering. Motornya juga biasanya memang diparkirin di depan sini. Posisinya memang sering parkirnya di situ. Emang sering nginep di tempat teman ya? Kalau nginep enggak, kalau nginep tuh baru 2 kali. Oh, 2 kali. Sama hari ini. Terus gemboknya gimana Mbak? Pagar itu? Kita gembok, pokoknya kita gembok itu sekitar jam 7 ya Mbak ya. Pulang tuh langsung gembok. Pulang dari luar tuh langsung gembok, pas pergi itu kita orang motornya ditinggal. Pesisir Barat Lampung cetak rekor muri Karnaval 1.500 orang bersinjang. Pemerintah pesisir Barat Lampung akan kembali mencatatkan namanya di Museum Rekor Indonesia atau MURI pada hari ini, yang ini Selasa 20 Juni 2023. Pemkab Pesisir Barat Lampung akan memecahkan rekor MURI Karnaval, yakni sebanyak 1.500 orang bersinjang atau bersarung. Pemecahan rekor MURI tersebut dikemas dalam rangkaian pembukaan Krui Fair 2023. Dari pantauan Tribun Lampung, tampak ribuan orang berkumpul memadati halaman kantor DPRD Pesisir Barat. Mereka tampak kompak mengenakan sarung adat khas dari pesisir dengan berbagai macam motif. Motif sinjang krui, sinjang punggung, sinjang tapis, dan sinjang pumpa. Dengan berbaris rapi dan para peserta ini perwakilan dari belasan kecamatan di pesisir barat melangkah untuk melakukan karnaval. Mereka melakukan karnaval dari depan kantor DPRD Pesisir Barat menuju ke lapangan komplek perkantoran Pemkab Pesisir Barat. Sesampainya di lokasi, para peserta langsung disambut dengan tarian daerah sinjang krui. Yurare, salah satu peserta karnaval ini, mengatakan sangat bangga bisa mewakili pesisir barat agar bisa mencatatkan rekor baru. Menurutnya, sinjang krui ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebiasaan masyarakat pesisir barat dalam setiap acara adat dan acara umumnya. Rizal juga merupakan salah satu warga kecamatan Pesisir Tengah, mengaku sangat bangga dengan adat dan budaya yang dimiliki oleh pesisir barat. Terlebih lagi, budaya bersinjang tersebut akan dicatatkan dalam Museum Rekor Indonesia. Berita selanjutnya, promo beli diskon 20% di Adidas Mall Bumi Kedaton. Adidas Mall Bumi Kedaton di Bandar Lampung menghadirkan promo yang berlangsung hingga 2 Juli 2023. Asisten Kepala Toko Adidas Mall Bumi Kedaton Mutiara Andi ini mengatakan, promo ini adalah beli 2 diskon 20%. Untuk bisa mendapatkan promo ini, konsumen bisa membeli 2 sepatu, 2 pakaian, atau 1 sepatu dan 1 pakaian. Selain promo, Adidas Mall Bumi Kedaton juga menghadirkan sepatu lari dan casual terbaru. Sepatu lari ini dari Ultra Boost Like yang nyaman, ringan, dan empuk. Harganya mulai dari 3,3 juta. Sepatu Azero Boston 8 yang ringan dan cocok untuk pelari maraton, harganya 2 jutaan. Selain itu ada sepatu Supernova yang nyaman dan awet, harganya 1,9 juta. Untuk sepatu casual ada sepatu kampus dan superstar, masing-masing harganya 1,7 juta, serta forum 1,6 juta dan 1,5-8 juta. Semua sepatu casual ini nyaman digunakan dan trendy. Adidas Mall Bumi Kedaton ini adalah toko yang menjual sepatu pakaian dan aksesoris olahraga, ada yang casual maupun pria dan wanita. Aksesoris di Adidas Mall Bumi Kedaton juga ada tumbler, tas, topi, bola kaki, dan kaos kaki. Tak hanya itu aja, di Adidas Mall Bumi Kedaton juga menjual sandal dan brassboard.
Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnola Syaifah. Jangan lupa untuk tersaksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.